Salam jumpa, salam kenal juga. Saya perlu mengucapkan salam kenal karena ini kali pertama saya mengupload video di channel ini, yaitu channel Inspirasi Investasi. Nama saya nama saya Sidik Nugroho, saya seorang pekerja lepas. Di channel ini saya akan membahas kisah-kisah yang lebih cenderung inspiratif ya tentang investasi. Dan investasi yang saya lakukan atau yang nanti akan saya sampaikan di channel ini lebih ke investasi jangka panjang, bukan trading ya atau jangka pendek. Nah, mengapa channel ini saya buat? Ini karena saya memang orangnya suka berbagi gitu ya. Tapi bukan berbagi ilmu karena saya merasa lebih tinggi pengetahuannya gitu, tidak gitu ya. Suka berbagi itu karena punya pengalaman gitu ya. Dan karena saya cukup aktif di media sosial, kadang saya menerima pertanyaan dari teman-teman, ya, kerabat, bagaimana sih memulai berinvestasi, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa perlulah dibuat video apa saja yang penting gitu loh di dalam berinvestasi. Nah, sekilas saja pengantar saja untuk video pertama ini. Saya itu mulai berinvestasi sebenarnya sejak tahun 2012. Itu 2012 tapi investasinya bukan di saham. Waktu itu ada seorang kawan mengenalkan saya ke DPLK ya. DPLK itu Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Waktu itu saya bergabung di sebuah bank besar gitu ya. Terus kelihatannya DPLK ini mirip dengan reksadana ya, karena di situ ada berbagai pilihan. Ada pilihan pasar uang, pasar saham gitu ya. Terus apa, obligasi kalau nggak salah ya. Nah, jadi DPLK yang saya pilih waktu itu tuh DPLK yang kombinasi gitu ya. Nah, saya mulai 2012 sampai kira-kira 3-4 tahun, 2016 saya ambil. Lalu saya perhatikan hasil nabung saya itu selama hampir 4 tahun itu kok kurang maksimal gitu ya. Lalu saya selama kurun waktu itu juga nonton film-film tentang investasi gitu ya, tentang broker saham, tentang pasar saham, tentang investor saham. Jadi menarik kelihatannya ya. Ternyata ada cara yang selama ini waktu saya duduk di bangku sekolah itu nggak pernah diajarkan. Ada instrumen keuangan seperti saham yang bisa membuat uang kita itu nilainya bertumbuh gitu ya. Dan akhirnya saya pun pada tahun 2017 saya terjun ke investasi saham. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tujuan saya berinvestasi itu lebih ke jangka panjang. Saya sendiri bukan tipe orang yang suka trading jangka pendek. Tahun pertama sempat ya jadi trader gitu ya. Untung 5-8% gitu saya ambil. Tapi lambat laun saya menyadari bahwa cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan di pasar saham itu memang menyimpannya dalam jangka waktu yang lebih lama gitu ya. Dan saya selalu menggunakan teknik dollar cost averaging. Teknik apa itu nanti kita akan bahas juga di video-video selanjutnya gitu. Jadi waktu tahun 2012 itulah waktu saya berinvestasi itu saya berpikir nanti kalau misalnya saya pensiun itu saya makan apa ya gitu ya. Soalnya saya ini kan pekerja lepas ya, freelance gitu. Saya jadi guru honorer, terus habis itu saya juga nulis artikel, nulis buku, kadang nulis pesanannya orang lain gitu ya, ghostwriting gitu. Hasil-hasil itu sebagian saya kumpulkan, saya investasikan. Tapi kalau nilainya tetap segitu terus kan, misalnya saya nabung 100.000 sebulan, 1 tahun kan cuma dapat 1,2 juta gitu. Sementara inflasi terus terjadi setiap tahun. Jadi saya berpikir gimana caranya sih supaya tabungan saya itu nilainya bertambah. Disitulah saya ketemu tentang pasar modal lewat film-film, dan setelah itu saya juga menjadikan beberapa orang sebagai figur atau guru bagi saya, yaitu yang pertama Warren Buffett, yang kalau dari Indonesia itu Pak Lo Keng Hong gitu ya. Saya tonton video-video mereka di YouTube gitu. Nah, Pak Lo Keng Hong itu sampai saya ingat dia pernah di kampus Ukrida kalau nggak salah ya. Ukrida itu videonya panjang ya, hampir 1 jam lebih, mungkin 2 jam. Itu dia cerita, itu yang sampai sekarang masih saya ingat.
bahwa kita itu dari pagi sampai malam itu sebenarnya bertemu dengan berbagai perusahaan publik yang sahamnya bisa kita beli. Kita mandi, kita menggunakan produk dari Unilever, itu sahamnya ada, bisa dibeli gitu ya. Kita berangkat kerja, kita menggunakan sepeda motor atau mobil gitu ya. Ban yang kita gunakan ternyata produk misalnya dari Gajah Tunggal gitu ya. Itu sahamnya ada gitu. Terus kita nabung di bank BRI, Mandiri ya, atau BNI, itu sahamnya juga ada gitu. Jadi saya mulai terbuka pemikiran saya bahwa saham itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita gitu, dengan keseharian kita gitu. Dan itu adalah bidang-bidang usaha yang terus mengalami pertumbuhan, dan seiring dengan pertumbuhan usaha itu harga sahamnya pun juga akan mengikuti, akan naik gitu. Nah, jadi saya juga orang yang selalu melakukan riset individu. Saya tidak terlalu berpatokan pada influencer, pada tokoh tertentu di dalam memilih suatu aset investasi. Dan selama hampir setahun belakangan saya juga berinvestasi di cryptocurrency. Nah, nanti banyak sekali sebenarnya materi yang sudah saya siapkan untuk disampaikan di channel YouTube ini. Mungkin kalau tidak ada kendala, saya akan upload setiap hari Senin dan Kamis gitu ya. Untuk video berikutnya akan saya upload itu tentang berapa sih modal awal yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Moga-moga Senin depan bisa saya tayangkan. Itu saja pengantar dari saya. Semoga channel ini bisa berkembang. Kalau Anda menyukainya ya saudara boleh kasih jempol atau like. Saudara bisa juga subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Begitu saja dari saya. Semoga kita nantinya bisa menjadi investor-investor yang hebat, yang mengalami cuan yang lebar ya, karena investor yang sabar itu cuannya lebar ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam.